Ya, kita sudah diskusikan bahwa dalam pengelolaan proses itu, pertama, semua proses diberikan status, artinya bahwa semua proses punya perlakuan yang berbeda, yang sama, tentunya semua proses mendapatkan perlakuan atau yang bisa diberlakukan ke proses-proses tergantung kepada status dari proses itu. Contoh misalnya, proses yang dalam awal sekali ketika dia baru masuk ke dalam pengelolaan operating system itu statusnya diberi status new. Ya, proses yang dalam status new, aktivitas yang bisa diberikan hanya intinya adalah hanya untuk mengalokasikan semua sumber daya yang dia butuhkan. Status proses yang dalam status running, maka aktivitas yang bisa diberikan ke dia adalah memberikan kesempatan untuk menggunakan prosesor. Jadi aktivitas yang diberlakukan ke proses-proses itu tergantung kepada status daripada proses itu. Kemarin kita diskusikan ada status new, status ready, status running, status terminate, status waiting. Ya, jadi ada 5 status. Nah, ini contoh munculnya deadlock. Contoh ini ada 4 contoh nanti ya, kita 4 karakteristik dari munculnya deadlock. Ini salah satu contoh yang dikatakan dengan kondisi hold and wait. Jadi misalnya ada P0 dan P1. Ya, artinya bahwa semua proses yang dalam status running, yang namanya proses itu kan itu ya, konsep komputer dalam mengeksekusi program. Jadi user menjalankan program itu kan user memilih file aplikasinya apa, kemudian itu di-copy ke dalam memori, isi daripada file program itu di-copy dalam memori. Nah, baru dikerjakan satu per satu instruksi. Kalau proses tersebut diberikan waktu untuk menggunakan CPU, maka satu per satu instruksi itu diperkenankan dieksekusi oleh prosesor. Jadi ada instruksi dibaca, kemudian ditaruh dalam prosesor, kemudian prosesor melihat instruksinya apa, kemudian dikerjakan. Kemarin ya, ada beberapa kemungkinan lah. Pertama, kemungkinan adalah memang instruksi itu ada instruksi yang CPU burst, jadi artinya bahwa yang mengerjakan adalah CPU. Kemudian kedua adalah instruksi yang masuk itu ternyata instruksinya adalah instruksi yang mengarah kepada pengeksekusian di perangkat I/O dan seterusnya. Nah, ini satu contoh. Contoh ini terjadi deadlock, ini dikatakan dengan hold and wait. Katakanlah P0 itu punya 2 instruksi berurutan yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah perintah untuk mengerjakan IOA, berikutnya setelah itu adalah perintah untuk mempekerjakan IOB, jadi berurutan seperti itu. Kemudian P1 pun sama, kebetulan ada perintah untuk mengerjakan instruksi untuk perangkat IOB, setelah selesai perangkat IOA, jadi kebetulan saja seperti itu. Nah, seperti kemarin kita sudah diskusikan, manakala ada instruksi untuk mengerjakan I/O, maka itu akan diberikan ke I/O, sementara status daripada proses menunggu, wait. Katakan saja P0 masuk ke dalam status running, ketemulah instruksi A misalnya. Nah, begitu ketemu instruksi A dan ternyata ini ada instruksi I/O, maka perintah ini diberikan kepada perangkat I/O prosesor. Status daripada proses P0 ini diberikan status wait kemarin minggu lalu. Artinya CPU nganggur. Lah karena CPU nganggur, kan konsepnya tidak boleh CPU itu nganggur. Sebisa mungkin CPU itu nggak boleh idle. Nah, sehingga dicarilah proses-proses yang diberikan hak berikutnya untuk menggunakan prosesor. Katakanlah dapatnya proses P1. Kebetulan masuk dalam status running dan kebetulan katakanlah instruksinya dari instruksi yang terkait dengan perangkat IOB. Jadi perintah IOB. Lagi-lagi karena perintah IOB, maka yang bekerja adalah IO prosesor. Dalam hal ini ada B, dan proses P1 distatuskan ke status wait. Lagi-lagi CPU nganggur. Lah, begitu CPU nganggur, maka berikutnya yang bisa masuk ke dalam itu katakanlah P0. Nah, kondisi P0 ketemu instruksi B. Nah, sementara resource untuk B ini tidak tersedia. Kenapa? Karena sedang digunakan oleh P1. Jadi tidak bisa, jadi harus kembali ke P1. Setelah P1, katakan masuk instruksi A. A pun tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena status daripada
A itu sedang digunakan oleh P0. Yang terjadi adalah PO menunggu selesainya B karena sedang digunakan oleh P1, P1 menunggu A, menunggu P0 dalam artian menunggu selesainya resource A. Yang terjadi dia saling tunggu-menunggu. Nah, ini mengakibatkan terjadinya deadlock. Ini salah satu kondisi yang diistilahkan terminologi yang suka digunakan dalam teori operating system adalah hold and wait. Ada yang memegang dan ada yang menunggu gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk yang dikatakan terjadinya deadlock. Jadi intinya adalah bahwa deadlock itu terjadi karena ada proses butuh sumber daya dan dia tidak pernah bisa mendapatkan sumber daya itu. Maka dia berhenti gitu si proses itu. Nah, ini yang dikatakan dengan problema deadlock. Oke, saya masih ada yang mau tanyakan. Paham ya? Oke, nah saya lompat dulu ya. Nah, itu salah satu contoh karakteristik yang munculnya terjadi deadlock. Dalam teori sistem operasi itu ada 4 karakteristik yang berpotensi terjadinya deadlock. Yang pertama adalah kondisi mutual exclusion. Saya nggak tahu, ya pernah lah. Sekarang saya dosen, pernah lah saya dulu juga jadi programmer. Ketika kita diminta buat program untuk yang basisnya adalah program jaringan, terutama untuk aplikasi bisnis, terutama untuk proses transaksi. Kadang-kadang kan gitu ya, kita harus pahami bahwa ada aturan main dalam programming di database. Aturannya kan sebelum kita dalam algoritma ya, sebelum kita update katakanlah satu buah record, kita harus pastikan dulu bahwa record tersebut tidak dalam status dikunci atau terlock gitu ya. Maka akan ada proses looping itu di situ ya. Sampai kapan? Sampai suatu saat record yang mau kita update itu locknya dilepas, baru kemudian itu bisa diupdate. Lah, kenapa begitu ya? Karena sistem sistem punya teknik bahwa data-data itu tidak boleh diupdate manakala sedang diupdate oleh proses yang lain. Contoh yang paling sering kita temui lah, kalau Anda lagi mengetik naskah, coba Anda hapus, pasti tidak bisa gitu ya. Akan dikatakan bahwa file tersebut sedang digunakan oleh user yang lain. Lah, kadang-kala begitu, kadang-kala juga seperti misalnya proses backup gitu ya. Biasanya kalau proses backup itu sejak awal kita tahu bahwa proses backup itu jangan sampai data itu selama proses pembackupan data itu dirubah. Maka biasanya kita eksklusifkan file atau data yang akan kita copy supaya tidak terjadi pemodifikasian manakala sedang di-copy untuk pembackupan. Maka itu kita sering sebutkan sebagai kita eksklusifkan. Jadi biasanya dulu set eksklusifnya dibuat on. Nah, pot ini seperti ini. Jadi sumber daya bisa saja dalam konteks pemrograman itu kita eksklusifkan. Artinya bahwa sumber daya tersebut hanya bisa digunakan oleh satu buah proses pada suatu saat tertentu. Nah, kondisi ini yang dikatakan dengan kondisi mutual exclusion. Nah, ini kondisi mutual exclusion ini berpotensi menimbulkan deadlock. Artinya karena dia dieksklusifkan untuk digunakan oleh hanya satu proses, sudah pasti bahwa proses yang lain itu tidak akan pernah bisa menggunakan resource itu. Nah, ini yang berpotensi menimbulkan deadlock. Ya, artinya bahwa kalau ada proses yang butuh itu, maka deadlock. Kalau selama tidak ada, mungkin tidak terjadi deadlock. Tapi begitu ada proses yang ternyata butuh itu dan status resource-nya dalam kondisi tereksklusifkan, ya pasti terjadi deadlock. Nah, ini karakteristik yang pertama. Ini istilahnya di teori operating system namanya mutual exclusion. Saya nggak ngerti kalau di Indonesia kan bahasanya apa itu. Kemudian yang kedua itu adalah tadi sudah saya jelaskan kondisi hold and wait. Jadi ini kondisi situasi di mana ada sebuah proses
menggunakan sumber daya dan tidak bisa beralih ke instruksi berikutnya, tidak beralih ke pekerjaan pengeksekusian instruksi selanjutnya karena sumber daya tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena sumber daya itu sedang dipegang oleh resource proses yang lain yang juga menunggu resource yang digunakan atau selesai digunakan oleh proses yang menunggu itu tadi. Jadi ada kondisi yang satu menunggu, yang satu memegang. Kenapa nggak dilepas ya? Karena dia menunggu yang dipegang itu. Terus begitu saja sehingga terjadi deadlock. Dan biasanya kalau seperti ini ya harus ada salah satu yang ngalah. Kita bunuh saja salah satu. Nah, kalau kita bunuh salah satu, resource dilepaskan, nah, yang satu lagi pasti otomatis bisa jalan. Nah, ini situasi karakteristik yang dikatakan hold and wait. Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah no preemption. Contoh kemarin waktu kita diskusikan mengenai CPU scheduling. Ya sebenarnya kan prosesor itu juga sumber daya. Penggunaan prosesor diatur, ada pengaturan penggunaan prosesor oleh proses-proses yang dalam pengelolaan operating system. Ada banyak teknik yang bisa digunakan untuk mengelola prosesor dalam mengatur untuk penggunaan prosesor. Banyak teknik. Itu kalau kita bagi menjadi dua kelompok, ada kelompok yang non-preemption dan ada kelompok yang preemption. Kelompok yang non-preemption adalah model algoritma, model teknik dalam penjadwalan penggunaan prosesor yang memberikan kesempatan sebuah proses menggunakan prosesor. Ketika dia sudah diperkenakan menggunakan prosesor, dia akan keep itu, dia akan pegang itu terus si prosesor sampai dengan dia selesai. Contoh yang non-preemption kemarin itu adalah yang kelompoknya tekniknya adalah first come first serve. Siapa yang datang duluan, dia yang dilayani. Ya sudah, begitu dapat giliran si proses itu, ya dia akan pakai itu prosesor sampai dengan dia selesai. Mana juga ada contoh shortest job first, gitu. Itu juga kelompok yang non-preempsi. Dan yang kedua, kelompok yang preempsi. Salah satu contoh adalah round robin. Itu dijatah. Round robin konsepnya adalah ada penjatahan waktu, quantum time, gitu, waktu guna prosesor. Jadi kalau ada proses, pakai prosesor, kemudian jatah waktu gunanya sudah habis, maka dia di-suspend, dia kembali ngantri. Prosesor digantikan oleh proses yang lain. Itu kelompok yang preempsi. Nah, kalau kita lihat konsep seperti ini dikaitkan dengan mutual exclusion, ya jelas. Kelompok pengguna resource yang dikategorikan ke kelompok non-preemption itu akan berpotensi menimbulkan deadlock. Ya, karena kan non-preemption itu modelnya adalah bahwa sebuah proses ketika sudah menggunakan sumber daya, maka dia akan pakai terus sampai dengan dia selesai. Pertanyaannya kan kita tidak pernah tahu kapan dia selesai. Contoh yang paling gampang, saya pernah cerita kalau nggak salah dulu gitu ya. Zaman dulu tuh waktu saya masih mahasiswa, praktikum COBOL, pakai pakai komputer Texas Instrument. Texas Instrument itu apa namanya nih? Ya kalau komputer sekarang dibilang komputer jadul lah. Kita punya 21 terminal, kemudian CPU-nya segede lemari, filing cabinet, posisinya ada ruangan akuarium sendiri, itu ruangan dingin ber-AC, di situ ada CPU-nya segede gaban, terus ada satu workstation dan satu printer. Tugas daripada operator di situ merhatikan tuh mana program yang dibuat mahasiswa yang algoritmanya gak bener. Algoritma gak bener tuh ya bisa terjadi hang gitu ya, karena dia algoritmanya ngawur, jadi looping terus itu ya, atau pakai sumber daya dieksklusifkan gitu ya. Ini mengakibatkan semua program-program dari mahasiswa yang lain nggak bisa jalan, sehingga oleh si operator itu dihentikan, itu dipaksa diberhentikan, terminate. Nah, baru yang lain bisa jalan. Nah, ini potensi karakteristik yang berpotensi menimbulkan deadlock. Jadi teknik-teknik yang bau-baunya adalah model non-preemption. Kemudian karakteristik yang keempat terakhir adalah circular wait. Hold and wait dan circular wait itu sebenarnya konsepnya sama. Kalau hold and wait itu saling menunggu penggunaan resource dari dua buah proses. Sementara bisa terjadi ada lebih dari satu proses. Jadi P0 itu menunggu resource dari P1. Kalau P1 lepas maka dia bisa gunakan.
Faktanya P1 nggak bisa lepas menunggu P2, P2 nggak bisa lepas nunggu P3, P3 nggak bisa lepas nunggu P0 lagi kembali, muter saja di situ gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya circular weight dengan hold and weight itu sama. Kalau hold and weight itu fokus pada dua proses, kalau circular weight itu modelnya adalah beberapa buah proses yang saling menunggu pelepasan sumber daya. Nah ini karakteristik keadaan yang bisa berpotensi menimbulkan kondisi deadlock. Oke, sampai sini Anda mau tanyakan? Pak. Ya, bagaimana Mas? Kalau terjadi deadlock kayak gini tuh apa ada semacam mungkin ada semacam satu program gitu yang dia akan mengontrol mana yang program-program yang menyebabkan deadlock gitu Pak, sehingga proses itu akan bisa berjalan setelah dia melakukan atau membunuh salah satu program yang membuat deadlock itu. Atau kayak gini mungkin nggak ya Pak? Ya, nanti selepas ini kita akan diskusikan itu. Jadi dalam hal penanganan deadlock, diskusi dalam teori deadlock ini ada empat hal. Ada yang namanya deadlock prevention, ada deadlock avoidance, ada deadlock detection, dan ada deadlock recovery. Nanti sampai ke situ, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang menanyakan? Ya, nah, jadi itu adalah empat karakteristik yang kondisi yang berpotensi menimbulkan deadlock. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Jenar tadi, bagaimana sih penanganannya lah, katakan gampang seperti itulah. Kalau contoh di Windows ya, tadi kita rasa juga ada pernah ngalami itu ya, ketika ada aplikasi yang ada run deadlock tertulis itu not responding. Kalau pakai Windows ya, karena tidak semua orang pakai Windows, kita ada beberapa sih teman-teman juga gitu, ada beberapa yang biasanya juga pakai Linux. Ya kalau punya Macintosh ya dia pakainya OS gitu ya. Jadi ada ya kalau di Windows ketika terjadi not responding ya kadang-kala bisa tertangani, not respondingnya hilang dan kemudian dia lanjut lagi. Tapi kadang-kala pun tidak bisa ditangani. Ya ketika tidak bisa ditangani ya akhirnya keterlibatan pengguna lah, yang operator lah, kita user lah yang akan men-terminate salah satu saja. Nah, sepengalaman saya juga cuma satu saja di terminate, yang lain jalan lagi gitu ya. Nah, dalam hal pengelolaan sumber daya ada konsep yang harus dipegang. Ini pun berlaku kalau dalam artian bahwa kalau Anda diminta membangun sebuah operating system, maka konsepnya yang mesti dipegang adalah seperti ini, bahwa ketika proses membutuhkan sumber daya, maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tidak boleh ujuk-ujuk proses itu langsung katakanlah menggunakan. Jadi prinsipnya adalah pertama, proses itu harus melakukan request, minta dulu gitu ya. Minta dulu dengan maksud namanya request, minta. Kalau ada ya monggo proses itu dimasukkan dalam antrian penggunaan prosesor misalnya gitu ya. Kalau enggak ya nanti dulu, ditunda dulu gitu ya. Nah kalau katakanlah oke, request-nya memungkinkan, artinya bahwa semua sumber daya yang diminta itu ada, maka berikutnya silakan masuk menggunakan sumber daya use dalam hari ini gitu ya, menggunakan. Nah menggunakan itu artinya pada suatu saat akan selesai lah gitu, harusnya normalnya selesai lah gitu ya. Nah kalau sudah selesai, maka resource yang dialokasikan ke sumber daya itu dirilis supaya proses-proses yang lain yang butuh sumber daya itu bisa menggunakan sumber daya itu. Nah, jadi model sistem yang harus dipahami dalam pengelolaan proses oleh prosesor adalah bahwa semua proses yang butuh resource itu harus melakukan 3 hal ini atau diberlakukan 3 hal ini. Request sumber daya yang dibutuhkan, kalau oke silakan menggunakan, kalau sudah selesai menggunakan itu harus dirilis. Ini konsep yang diberlakukan kepada semua proses gitu ya. Nah
tugas daripada, jadi tadi ya, diskusi terkait dengan deadlock, itu selalu ada 4 diskusi. Yang pertama adalah deadlock prevention. Diskusi mengenai deadlock prevention ini adalah diskusi, ya judulnya deadlock prevention, jadi mencegah terjadinya deadlock. Nah, tadi sudah saya ceritakan bahwa ada 4 karakteristik yang yang menyebabkan potensi terjadi deadlock. Artinya, ketika kita bicara preventif, maka jangan sampai 4 bentuk ini terjadi. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang kedua, deadlock avoidance, menghindari terjadinya deadlock. Itu maksudnya adalah judulnya menghindari terjadinya deadlock. Jadi ada sekian banyak proses, butuh sumber daya, itu diatur sedemikian rupa supaya semua itu selamat, semua itu bisa terselesaikan, tidak ketemu ada proses yang tidak kebagian sumber daya. Kira-kira seperti itu. Itu bicara deadlock avoidance. Dan yang ketiga itu adalah deadlock detection, judulnya saya deadlock detection, mendeteksi apakah ada potensi munculnya deadlock. Itu kita berdiskusikan bahwa ada sekian banyak proses di dalam pengelolaan operating system, kemudian kita mendeteksi, OS akan mendeteksi apakah kalau seperti ini keadaannya gitu ya, itu nanti bisa menimbulkan deadlock atau tidak. Itu yang dikatakan dengan deadlock, diskusi mengenai deadlock detection. Kemudian yang terakhir adalah diskusi dalam deadlock terkait dengan deadlock, itu selalu 4. Yang terakhir adalah deadlock recovery. Deadlock recovery ini intinya adalah bahwa pada suatu saat, ya ada 2 kemungkinan tadi, bahwa memang dengan melakukan avoidance, kemudian melakukan detection, akhirnya bisa selesailah proses-proses itu. Tapi kadang-kadang kan ya tidak bisa dipecahkan oleh komputer, oleh operating system, sehingga keterlibatan user itu harus mau tidak mau mesti dilibatkan. Dan bentuknya ya tadi itu, kita bunuh, kita terminate salah satu prosesnya. Nah, bicara seperti ini berbicara free. Nah, ini selalu begitu kita bicara deadlock, diskusi mengenai deadlock, pasti akan berbicara mengenai hal ini. Nah, dalam hal otomatisasi untuk memutus terutama deadlock detection, ini 2 ini akan merupakan mekanisme menghindari, ngatur siapa harus selesai, siapa yang nanti supaya tidak terjadi deadlock. Nah, ini si operating system, dalam sistem itu harus punya gambaran, harus punya cerita keadaan yang terkait dengan proses yang dikaitkan dengan resource yang dia butuhkan. Nah, cerita yang menggambarkan model kondisi bagaimana hubungan antara proses dengan sumber daya, itu toolsnya, modelnya itu dikatakan dengan resource allocation graph. Saya nggak tahu Anda masih ingat nggak, saya nggak tahu juga apakah Anda sudah ikut mata kuliah matrikulasi studi data apa enggak gitu ya. Kan kalau kita bicara dalam dunia komputer ya, kalau kita berbicara data, salah satu bentukan data itu adalah graph. Graph itu menceritakan bahwa ada data dengan data yang lain, ini berhubungan apa tidak gitu ya. Contoh yang paling gampang, selalu saya beri contoh kalau saya ngajar mata kuliah studi data mengenai graph itu adalah ini. Saya tahu Anda tahu enggak ya, punya akun apa enggak, Facebook. Facebook ini kan intinya kita menceritakan pertemanan antara saya dengan orang lain gitu ya. Kadang-kadang kan gitu canggih nih, saya berteman dengan A, berteman dengan B. Kadang-kadang ada suggestion, ada saran, kemungkinan nih Anda berteman dengan si X misalnya gitu. Nah, itu kok bisa tahu ya, karena sebenarnya Facebook itu punya data, si A berteman dengan si B berteman dengan si C, gitu ya, dan si saya berteman dengan si C, kemudian A, B dengan C berteman dengan D, maka ada potensi saya bertemanan dengan B. Jadi ada cerita seperti itu. Itu kalau kita gambarkan, maka bentuknya akan ada, katakanlah, apa namanya, kalau dimodelkan di level kita ya, di level
level user, di level designer, akan ada katakanlah bundaran nama saya Krisna, ada bundaran namanya B, ada bundaran namanya C, ada garis gitu ya. Nah, kalau kita ceritakan gambarnya jadi gambar yang antara titik node dengan node yang lain, kalau di graf istilahnya ada vertex dengan vertex yang lain, ada garis-garis hubungan edge gitu ya. Nah, bentukan data yang seperti itu yang dikatakan dengan graf. Dalam konteks Facebook itu, gambar itu, model graf itu menceritakan bagaimana pertemanan antara satu orang, satu account, satu orang lah dengan orang yang lain. Nah, ini namanya teori graf. Nah, ini kalau kita kembalikan ke deadlock. Nah, dalam mengelola proses, ya dalam upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi deadlock, situasi kondisi yang menggambarkan cerita proses ini menggunakan hubungannya dengan resource yang mana itu harus tergambarkan, gitu ya. Nah, cerita itu satu ya, harus menceritakan proses apa saja yang ada di dalam sistem. Katakanlah kalau kita modelkan ya, sekali lagi kita modelkan, ini model dalam artian bahwa ini gambar yang diilustrasikan untuk kita sebagai user ya. Implementasinya tentunya di teori struktur data kan ya Anda tahu lah bagaimana mengimplementasikan graf, bisa pakai array, bisa pakai linked list, macam-macam gitu ya. Tapi dalam model di level desainernya akan ada notasi yang terkait dengan sebuah proses. Kemudian yang kedua, harus ada cerita dalam model graf tersebut yang menceritakan bahwa di dalam sistem komputer itu ada resource apa saja, ada apa saja yang bisa digunakan oleh proses, gitu ya. Nah, begitu kita bicara satu buah resource yang ada dalam sistem komputer, tentunya akan ikut sertakan pula untuk resource tersebut ada berapa. Contohnya misalnya begini, di komputer kita lah, komputer saya lah misalnya, komputer saya ini ketika kita bicara storage, itu mungkin ada 2 hard disk, oke. Dan ditambah dengan 2 pendrive, jadi ada 4 misalnya. 2 hard disk dan 2 pendrive, itu resource-nya termasuk dalam kategori misalnya storage misalnya. Nah, begitu kita bicara 4 itu dikatakan dengan, maksudnya dari instance, 4 unit lah gitu ya. Resource-nya ya storage, satu resource. Jadi, dalam hal menceritakan, dalam hal mengilustrasikan kondisi suatu saat itu harus terceritakan pula di samping proses itu adalah resource dan ada berapa banyak untuk resource yang jenisnya tersebut. Kemudian yang ketiga harus terceritakan pula, harus terinformasikan pula tadi itu dalam menyelesaikan proses ini butuh apa saja, membutuhkan resource apa saja. Ilustrasinya seperti gambar itu, bahwa ada bundaran, ada anak panah menuju ke R, ke resource. Itu menceritakan bahwa untuk bisa terselesaikannya proses ini, PI, itu butuh, PJ itu butuh resource RJ resource apa saja. Ini dibutuh resource RJ, jadi PJ butuh resource RJ. Kemudian terakhir adalah dalam suatu saat harus terceritakan pula bahwa sebuah proses ini sedang menggunakan resource apa saja. Dalam hal ini adalah misalnya tadi kalau dalam komputer kita ini dia ada 4 storage. Nah, si proses ini itu menggunakan storage yang mana gitu ya. Nah, jadi gambarnya, ilustrasinya adalah dalam hal penggunaan resource, pengalokasian resource itu merujuk kepada instance terhadap proses. Nah, 4 cerita ini, 4 dasar cerita ini harus ada dalam konteks cerita bagaimana hubungan antara proses dan resource untuk suatu saat tertentu, gitu ya. Contoh misalnya ini. Nah, ini katakan sebuah cerita pada suatu saat tertentu, informasi ini mau digunakan oleh operating system untuk apa? Untuk ngatur gimana nih ceritanya supaya P1, P2, P3 itu bisa selesai. Jadi tidak ada mentok salah satu proses ini menunggu resource yang nggak ujung-ujung dia dapatkan. Ya.
Nah, cerita ini menceritakan pada suatu saat tertentu ada 3 buah proses, kemudian di komputer ya, dalam pengelolaan operating system ada 3 buah proses, kemudian di komputer ada 4 buah sumber daya, 1 buah R1, 1 buah R3, 2 buah R2, dan 3 buah R4. Kemudian pada saat ini itu proses P1 itu sudah dialokasikan 1 buah R2 dan dia masih butuh R1. Maka gambar garis seperti itu. Sesuai dengan cerita yang tadi ini gitu ya. Kemudian P2 itu sudah dialokasikan 1 buah R1 dan 1 buah R2 dan dia bisa selesai kalau sudah mendapatkan R3, artinya bahwa dia butuh R3. Kemudian P3 itu bisa selesai, dia sudah dialokasikan 1 buah R3. Nah ini cerita pada suatu saat tertentu. Nah tugas operating system adalah mengelola supaya P1 bisa selesai, P2 bisa selesai, P3 bisa selesai. Bagaimana caranya? Ini saya lompat. Contohnya di gambar ini. Kalau kita lihat di gambar ini P1 tidak akan pernah bisa diselesaikan. Jadi maksudnya tidak pernah bisa diselesaikan. Jangan coba-coba proses P1 ini diizinkan untuk menggunakan prosesor. Karena kalau diizinkan menggunakan prosesor, maka dia hang. Kenapa? Karena Anda perhatikan di situ dalam upaya menyelesaikan P1, dia butuh R1. Sementara R1 itu habis, tidak ada, karena R1 itu sudah dialokasikan untuk P2. Sehingga kalau misalnya P1 ini dipersilakan menggunakan prosesor, maka dia akan hang, dia akan deadlock, gitu ya. Jadi P1 janganlah dipersilakan untuk menggunakan prosesor, jangan diminta untuk diselesaikan, gitu ya. P2 juga demikian. Kalau P2 dipersilahkan untuk menggunakan prosesor, artinya dibuat dalam status running, dia akan deadlock itu. Kenapa? Karena dia butuh, untuk bisa selesainya P2 itu dia butuh R3. Sementara hanya ada 1 R3, dan 1 itu sudah dialokasikan penggunaannya oleh untuk P3. Jadi P2 pun sama dengan P1, dia tidak akan pernah bisa selesai, gitu ya. Nah, yang berpotensi bisa selesai adalah P3. P3 ini kebetulan sudah dialokasikan 1 buah R3 dan dia tidak butuh apa-apa lagi. Artinya kalau P3 ini selesai, bisa selesai tentunya gitu ya. Kalau kita kembali ke model sistem tadi, semua proses sudah selesai menggunakan sumber daya, harus dilepas itu prosesnya, resource-nya. Sehingga kalau P3 itu selesai, maka R3 dilepaskan. Kalau R3 dilepaskan, maka status P2 itu bisa distatuskan ke running, ke antrian kemudian ke running gitu ya. Artinya bahwa dia bisa menggunakan R3 dan otomatis P2 itu punya potensi bisa selesai. Kalau P2 bisa selesai, maka R1 dilepaskan, R2 dilepaskan, yang artinya kalau P1 mau diselesaikan itu dimungkinkan. Nah, sehingga dari cerita ini bisa dikelola supaya tidak terjadi deadlock. Yang mesti diselesaikan adalah P3 dulu, kemudian P2 berikutnya, baru terakhir adalah P1. Nah, ini tools, ini model yang kita istilahkan, buku-buku mengistilahkan sebagai resource allocation graph. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi itu sebenarnya bagian daripada deadlock avoidance, mencegah supaya tidak terjadinya deadlock. Ini yang dikatakan dengan resource allocation graph. Oke, saya masih ada yang mau tanyakan. Paham? Izin bertanya Pak Krisna. Siap, gimana Mas? Ya, untuk yang resource 4 itu kenapa nggak dialokasikan di P1 atau P2 ya Pak Krisna? Kan ini sekali lagi ya, model ini sulitnya kita kan itu ya. Ya dulu itu kan ya pengalaman hidup saya lah. Saya pernah S1, saya pernah S2. Dulu waktu kuliah S1, kuliah S2 itu mindsetnya itu kalau ditanya kenapa sih, apa sih motivasinya kuliah komputer? Jawabannya dulu yang penting gue bisa bikin program. Nah setelah berjalannya hidup,
ternyata waktu kuliah S3 itu jadi orang yang paling bodoh lah gitu ya. Karena pikir ya sebenarnya kalau sekedar bisa buat program kursus komputer saja. Ya kursus komputer aja pasti bisa buat program gitu ya. Nah, kompetensi daripada S1, S2 itu sebenarnya sama dengan teman-teman di arsitek, di sipil. Kalau sekedar bikin rumah, tukang juga bisa bikin rumah. Yang nggak bisa, yang tidak dimiliki oleh tukang itu kan ilmunya. Bahwa membangun pondasi segala macam itu kan ada ilmunya lah gitu ya, berapa dalamnya, berapa tingginya segala macam itu ada matematikanya lah gitu ya. Nah, problemnya ketika arsitek bekerja kan harus punya bayangan rumahnya nanti mau seperti apa. Jadi mesti digambarkan. Jadi kita mesti arsitek biasa bikin gambar rumah dulu gitu ya. Berarti dia hitung-hitung jadi gambar rumahnya berserta ukurannya, itulah diberikan ke tukang untuk dia kerjakan. Nah, artinya bahwa harus ada model yang menggambarkan rumah yang mau dibangun. Nah, sulitnya kita tentu sama sebenarnya kita dengan arsitek juga sama lah gitu ya. Kita mendesain sesuatu ya harus dengan gambar. Kalau nggak dengan gambar ya nggak bisa. Ya, walaupun realitasnya di implementasinya ya tidak begitu gitu ya. Nah, seperti ini nih resource allocation graph. Ya, kita diskusikan bahwa faktanya adalah bahwa harus ada informasi yang menginformasikan keterkaitan antara proses dengan resource untuk suatu saat tertentu. Untuk apa? Untuk si operating system itu mengelola proses itu supaya bisa selesai. Sekali lagi ya, ini adalah model, gambar, ilustrasi yang mengilustrasikan suatu saat tertentu di mana komputer, di mana operating system itu harus ngatur, harus ngelola. Ada 3 buah proses nih, ada 4 sumber daya nih, gimana mesti menyelesaikan ini semua, gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini adalah cerita pada suatu saat tertentu. Ini tergantung kondisinya seperti apa nanti. Nah, dalam kondisi ini, saat ini, itu terceritakan bahwa R4 itu tidak digunakan oleh siapa-siapa dan tidak diperlukan oleh siapa-siapa. Kemudian P1 pada saat ini digambarkan itu sudah menggunakan 1R1 dan sudah menggunakan 1R2 dan akan butuh R1. Jadi gambar ini menceritakan keadaan suatu saat. Ya. Informasi, kok bisa Pak ada informasi P1 itu menggunakan R2 dan butuh R1. Kembali ke konsep yang tadi. Model sistemnya adalah kalau proses butuh sesuatu harus request. Berarti tahu dong, akan ketahuan informasinya dia butuh apa. Nanti kalau sudah ada resource-nya, monggo dipakai use. Berarti ketahuan pula informasinya itu apa. Jadi ketahuan tuh P1 butuh R1 dan P1 mendapatkan 1R2 dan seterusnya. Jadi cerita ini bukan kalau ditanya kenapa kok Pak R4 nggak ada berhubungan dengan P1, P2, P3, memang nggak ada kondisi saat ini seperti ini. Kira-kira gitu, Mas. Ya, siap, Pak. Ya, ada lagi yang menanyakan? Oke, nah ini tadi ya, kembali kita ke cerita tadi. Jadi diskusi dalam deadlock itu selalu berbicara berbicara 4. 2 dari 4 itu adalah aktivitas daripada operating system. Deadlock prevention itu bukan urusan operating system, nanti kita diskusikan. Deadlock recovery itu juga bukan urusan operating system. Yang jadi urusan operating system adalah deadlock avoidance dan deadlock detection, gitu ya. Deadlock avoidance, menghindari seperti tadi ini, menghindari nih P1, P2, P3, ini mana yang harus didulukan nih? Kalau kita persilakan P1 menggunakan prosesor, hang itu. Jadi kita atur, menghindari. Oh, P3 dulu, P2 baru P1, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, saya lompat ya. Nah, kalau kondisi ini bisa terselesaikan. Artinya terselesaikan, bahwa P1 bisa selesai, P2 bisa selesai, P3 bisa selesai. Oke. Ya dengan catatan P3 dulu selesaikan, P2 dulu selesaikan, baru P1. Nah, kondisi yang tidak mungkin bisa diselesaikan diselesaikan oleh operating system, artinya tidak ada proses yang bisa selesai. Ini kalau kondisi seperti ini. Anda perhatikan, ada P1, P2, P3. Dan snapshot kondisi ini
ada tambahannya di mana P3 ini bisa selesai kalau dia bisa menerima R2. Sementara R2 ini sudah dialokasikan untuk proses P1 dan P2. Nah, kondisi ini yang terjadi deadlock. Anda perhatikan P3 nggak bisa selesai karena dia menunggu pelepasan R2. Sementara R2 sedang dipakai oleh P2 yang juga menunggu pelepasan R3. Nah, ini tidak ada satu proses pun bisa terselesaikan. Nah, ini yang dikatakan dengan deadlock. Saya nggak tahu Anda masih ingat apa enggak, waktu Anda kuliah ya di S2 kita ada matrikulasi struktur data, di S1 juga sebenarnya ada mata kuliah struktur data. Nah, ada jenis graf yang dikatakan sebagai cyclic graph. Cyclic graph itu adalah graf yang di dalamnya memiliki cycle, lingkaran, melingkar. Seperti Anda perhatikan, ini P1, R1, P2, kemudian R2. Ini bentuknya melingkar semua nih, gitu ya. Nah, karakteristik dari pengelolaan proses, potensi terjadi deadlock itu kalau di dalam graf, di dalam informasi, itu terdapat cyclic graph, gitu ya. Nah, seperti ini semua full cyclic. Nah, ini pasti terjadi deadlock. Tapi ada model yang ada cyclic, tapi bisa terselesaikan. Ini contohnya. Ini memang ada cyclic. P1, R1, P3, R2, P1. Ini cyclic nih. Nah, tapi ini bisa diselesaikan bahwa ada cycle, tapi tidak terjadi deadlock. Artinya bahwa dalam cerita ini, kalau misalnya P2 diselesaikan, karena mungkin P2 bisa diselesaikan, setelah itu P4 diselesaikan, maka R1 dan R2 ada satu yang dilepaskan, maka P1 dan P3 bisa diselesaikan. Ini cerita, ya kalau kita gambarkan dalam modelnya ada graf, yang ada cycle, tapi tidak terjadi deadlock. Sementara model seperti ini jelas grafnya ada cycle, dan pasti terjadi deadlock. Jadi karakteristik yang berpotensi menimbulkan deadlock adalah apabila ada model graf yang cyclic. Itu kayak karakteristik ya, tapi apakah begitu ada cyclic terus pasti deadlock? Ya belum tentu gitu ya. Kasus ini kebetulan terjadi deadlock, tapi pada kasus ini ada cycle tapi bisa tidak terjadi deadlock. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi model di level kita ya, di level user ya. Bagaimana implementasinya di dalam coding, di dalam pemrograman sistemnya ya, mata kuliah struktur data itu ya, Anda bisa pakai array, Anda bisa pakai linked list atau macam-macam lah teknik yang bisa digunakan gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, jadi graf yang contain no cycle udah pasti terjadi deadlock. Graf yang contain cycle ada dua kemungkinan, ada yang pasti terjadi deadlock, ada yang bisa tidak terjadi deadlock gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan? Oke, nah tadi begitu kita bicara teori mengenai deadlock, ada 4 diskusi yang selalu didiskusikan dalam teori deadlock. Yang pertama adalah deadlock prevention, yang kedua deadlock avoidance, yang ketiga deadlock detection, dan terakhir ada deadlock recovery. Deadlock prevention, judulnya deadlock prevention, mencegah terjadi deadlock. Nah, ini jadi dari 4 diskusi ini, diskusi terkait dengan deadlock prevention dan deadlock recovery itu lebih mengarah kepada pengguna komputer lah sebenarnya. Khusus untuk deadlock prevention ini diarahkan kepada orang-orang yang membangun sistem. Ya, tadi sudah kita diskusikan bahwa ada 4 karakteristik yang memungkinkan terjadi deadlock. Yang pertama mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga adalah circular wait, kemudian terakhir no preemption. Nah, mutual exclusion ini kondisi di mana ada proses yang mengeksklusifkan satu sumber daya. Tadi saya beri contoh, kalau kita buat program ya, kita bisa men-set sebuah sumber daya itu dieksklusifkan terhadap program kita. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah kalau kita mau membackup sebuah data. Tapi biasanya kita set eksklusif, kita buat on. Nah, kalau kita buat on begitu ya, pemahamannya adalah bahwa hanya proses kita lah, program kita lah, ketika itu di-run yang akan memegang si data itu gitu ya.
Ya, ini memang biasa terjadi kalau kita, terutama kalau kita mau membuat program yang copy file atau membackup lah, biasanya begitu. Lah artinya bahwa dalam hal preventif supaya mencegah supaya tidak terjadi deadlock, ya kalau buat program ya kalau bisa dihindari lah ya, set eksklusif itu dibuat on. Jadi upayakan harus share lah gitu ya. Kemudian hold and wait. Hold and wait itu kondisi tadi itu ya, satu megang resource, satunya juga megang, yang satu kita butuh yang dipegang, satu yang lain gitu ya. Nah artinya bahwa dalam hal penggunaan resource, maka harus dipastikan bahwa semua resource yang dibutuhkan oleh sebuah proses itu tersedia, baru dia bisa dijalankan. Nah ini kan tadi itu ujungnya kembali ke konsep itu tadi, model itu tadi, proses harus menyatakan informasi dia butuh apa, kemudian ada informasi bahwa dia sudah diberikan apa, dan terakhir adalah kalau sudah selesai ya sudah dilepaskan penggunaan sumber dayanya. Nah ini hold and wait. Sebenarnya hold and wait itu pun sama dengan yang circular wait, karena kalau hold and wait itu kan konsepnya pada dua proses. Kalau circular wait pada beberapa buah proses saling menunggu pelepasan sumber daya. Dan terakhir adalah mengenai no preemption. Ya clear ya, sebenarnya no preemption dengan mutual exclusion itu sama sebenarnya gitu ya. Adanya pemegangan sebuah resource sampai dengan dia merasa tidak dibutuhkan lagi gitu ya. Walaupun pada satu saat dia tidak menggunakan itu nggak boleh. Nah memang ada teknik, kemarin kita berbicara mengenai penjadwalan CPU, ada teknik penggunaan CPU sebenarnya yang modelnya non-preemption dan preemption. Artinya bahwa ada potensi, memang satu faktanya prosesor itu terbatas. Umumnya dalam komputer yang kita gunakan sehari-hari, prosesor cuma satu. Teorinya ada model, algoritma, teknik, metode yang modelnya non-preemption. Ya kalau dikaitkan dengan deadlock, tentunya yang paling baik adalah jangan menggunakan algoritma atau teknik-teknik yang dalam penggunaan sumber daya itu dikategorikan ke kelompok yang non-preemption, karena ini berpotensi proses menghold prosesor. Jadi pakailah teknik-teknik atau algoritma-algoritma yang modelnya adalah preempsi. Jadi ada potensi di mana sumber daya itu bisa di-share oleh beberapa buah proses. Nah ini diskusi ini pada deadlock prevention. Jadi ini lebih mengarah kepada bagaimana user meng-create proses, bagaimana user membuat program yang ujung-ujungnya jadi proses, itu yang menghindari potensi karakteristik deadlock. Ya asumsinya ketika tidak ada seperti itu ya udah pastilah tidak akan terjadi deadlock gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan deadlock prevention. Oke, ada yang bertanyakan? Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini agak sukar nih. Kalau tadi ya deadlock prevention, preventif tidak terjadi deadlock itu lebih mengarah kepada developer sebenarnya gitu. Jadi buatlah program yang bla 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 gitu, sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang menjadi urusan operating system itu adalah deadlock avoidance dan deadlock detection. Judulnya deadlock avoidance. Ada dua cara. Cara yang paling mudah adalah ini. Kita memanfaatkan resource allocation graph. Tadi saya ceritakan ini sekali lagi, deadlock avoidance itu menghindari supaya tidak terjadi deadlock. Seperti ini misalnya, ya jangan sekali-sekali P1 atau P3 itu dipersilakan menggunakan CPU. Karena kalau P1 dan P3 dipersilakan menggunakan CPU, maka pasti deadlock. Kenapa? Karena P3 butuh R1, sementara pada saat P1 ini dipakai CPU, itu dia nggak ada resource S1 yang available. Ini sederhana sekali gitu ya. Kalau pakai menggunakan model graph ini, resource allocation graph ini bisa. Hanya sekali lagi bahwa ini tidak rumit kalau jumlah resource dan jumlah proses tidak banyak.
itu tidak rumit. Tapi begitu jumlah prosesnya banyak, kemudian resource-nya juga banyak, maka penggunaan resource allocation graph ini menjadi tidak efektif. Nah, ketika sudah mengelola sistem sudah mengelola proses dalam jumlah yang banyak dan resource yang banyak, maka biasanya teknik yang biasa dipakai untuk deadlock avoidance adalah penerapan algoritma yang namanya Banker's algorithm. Jadi tadi ya bahwa avoidance algorithm sebenarnya bisa menggunakan resource allocation graph. Nah, cuman itu tadi ada rumit lah gitu ya, karena konsepnya seperti tadi. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah menggunakan Banker's algorithm. Nah, ini yang paling umum digunakan karena ini ya artinya bisa menyelesaikan efektif dikelola, efektif untuk digunakan dalam pengelolaan sistem komputer dengan jumlah proses yang banyak dan resource yang banyak. Algoritmanya seperti ini gitu ya, teori di depan saya nggak usah jelaskan, rada susah. Saya beri dengan contoh saja lah algoritma kayak apa. Jadi begini, ini ada sulit, ini harus pakai papan sebenarnya, itu karena kita dalam kuliah daring jadi rada sukar, jadi mudah-mudahan Anda bisa punya gambaran. Ya. Jadi Banker's algorithm itu begini, sekali lagi ya, begitu kita berbicara bagaimana sistem operasi harus mengelola proses mana lebih dulu, berikutnya mana supaya semua tidak terjadi deadlock, maka informasi yang harus ada dalam sistem adalah pertama, ada proses apa saja. Dalam kasus ini misalnya ada 5 buah proses, P0, P1, P2, P3, P4. Oke. Kemudian harus ada informasi, ada resource apa saja. Misalnya ada resource A, B, dan C. Katakanlah saja, tadi kalau kita bicara resource kan berarti berbicara instance-nya ya, berarti berbicara unitnya ya. Jadi tadi saya beri contoh, di komputer saya ini, itu ada 2 hard disk, katakanlah ya, 2 hard disk dan 2 pen drive. Maka dalam hal storage sebagai resource, akan ada 4, yaitu tadi 2 hard disk dan 2 pen drive. Jadi di sini kalau diambil cerita ini, A itu ada 10, B itu ada 5, dan C itu ada 7. Oke ya, jadi ini informasi yang harus ada dalam deadlock avoidance. Nah, di Banker's algorithm, algoritmanya begini. Ini teorinya begini ya, saya lompat aja. Jadi, ada pertama tadi data informasi mengenai prosesnya, P0, P1, P2, P3, P4. Kemudian ada resource. Resource ini berbicara beberapa konteks. Yang pertama adalah konteks yang menceritakan pengalokasian sebuah resource, pengalokasian resource dikaitkan dengan proses. Jadi misalnya lihat di gambar ini, ada tabel pertama sebelah kiri allocation, ada A, B, C. Ini menceritakan bahwa misalnya P0 itu sudah dialokasikan 1 buah B. Belum ada pengalokasian untuk A dan belum ada pengalokasian untuk C. Oke. Kemudian P1 ini sudah dialokasikan 2 A. Oke, dan belum dialokasikan B dan C. P2 ini sudah dialokasikan 3A dan 2C. Oke. Kemudian P1 sudah dialokasikan 2A, 1B, dan 1C. Terakhir, sudah dialokasikan 2C ke P4. Jadi, tabel yang pertama yang sebelah kiri ini menceritakan berapa banyak resource, berapa banyak instan dari setiap resource yang sudah dialokasikan ke proses yang dalam pengelolaan operating system. Oke, sampai sini mau tanya dulu enggak? Ini karena mesti coret-coret nih. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, kolom tabel yang kedua ada tabel max. Tabel max ini mau menceritakan, menginformasikan berapa kebutuhan maksimal, ya, berapa kebutuhan maksimal resource yang diperlukan oleh proses. Sekali lagi ya, menceritakan berapa kebutuhan maksimal yang diperlukan oleh proses. Contoh pada gambar ini terceritakan bahwa P0 itu butuh maksimal, semaksimalnya adalah 7A. Kemudian B itu semaksimalnya 5 untuk P0 ya.
kemudian C itu semaksimalnya itu 3. Kemudian P1 itu maksimalnya dibutuhkan 3A, maksimalnya dibutuhkan 2B, dan maksimalnya dibutuhkan 2C, dan seterusnya. P4 itu maksimal itu dia butuh 4A, kemudian 3B, dan 3C. Jadi ini kebutuhan maksimal. Artinya apa? Misalnya seperti ini, artinya P0 itu saat ini sudah dialokasikan hanya 1B. Artinya bahwa kalau dia serakah, maka dia hanya butuh 4 lagi B. Saat ini belum dialokasikan A untuk P0. Artinya kalau dia serakah, maka ada potensi dia minta 7A. Jadi karena dia maksimal gitu ya. Nah, ini tabel tabel maksimal lah, tabel kedua ini gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tabel available. Ini tabel yang mau menceritakan sumber daya yang bebas. Karena di komputer dalam kondisi ini ada 3 sumber daya, A, B, dan C, gitu ya. Ya maka tabelnya hanya tertulis A, B, dan C begitu gitu ya. Dan terceritakan di sini bahwa yang bebas itu A itu ada 3, B itu ada 3, dan C itu ada 2. Oke, sampai sini ada yang nggak paham nggak? Ini sekali lagi ini cerita kondisi pada satu waktu tertentu. Jadi snapshot at time t0. Jadi pada suatu saat tertentu. Ini berubah-ubah seiring berjalannya nyalanya komputer, itu ini berubah-ubah terus gitu ya. Nah, ini gambaran ini terjadi pada satu saat tertentu gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan? Sampai sini dulu. Belum kita bicara bagaimana algoritmanya. Pak, mau nanya. Ya, siap, Mas. Instance itu mempengaruhi untuk di prosesnya atau allocation-nya apa, Pak? Iya, contohnya ini. Kita kembali ke yang paling dasar tadi. Yang paling gampang kalau kita gambarkan dalam, nah ini. Anda perhatikan di gambar ini. Di gambar ini kan terceritakan ya, bahwa untuk selesainya P1 itu dia butuh R1. Ya, karena teorinya tadi ya, konsepnya kan ini ya, kalau yang ketiga ini kan cerita bahwa P butuh R gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke gambar ini, mana tadi? Gambar ini itu untuk selesainya P1 dia butuh R1. Saat ini P1 sudah dialokasikan 1 R1. Nah, kondisi ini kan menceritakan bahwa ternyata kan R1 ini kan dua-duanya dipakai semua nih, satu oleh P2, satu oleh P3. Faktanya P1 itu masih butuh R1. Artinya, sekali lagi, itu berpengaruh sekali. Jumlah instance akan mempengaruhi proses. P1 tidak akan bisa selesai. Artinya bahwa resiko kalau misalnya P1 diberikan kesempatan untuk menggunakan prosesor, maka suatu saat dia pasti terjadi deadlock. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan R1. Kok nggak bisa? Ya karena P2 dan P3 sudah dialokasikan kedua instansi itu, gitu ya. Jadi jumlah instansi ini yang sangat mempengaruhi, gitu ya. Artinya itu yang harus diatur, dipastikan instansi-instansi itu bisa diberikan ke proses, gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan? Paham ya? Paham, Mas. Ya, nah sekarang kita lihat nih, ini ngerti ya. Nah sekarang bagaimana Bankers algorithm ini diberlakukan? Sekali lagi, diskusi kita ini, yang saat ini kita diskusikan, ini terkait dengan deadlock avoidance, mencegah terjadi deadlock. Tugas daripada operating system adalah memastikan semua proses itu bisa selesai. Jadi tidak ada proses dalam kondisi deadlock. Kembali ke cerita awal tadi, deadlock terjadi karena ada sebuah proses masuk ke dalam state running, dan dia butuh resource, tapi dia nggak dapatkan. Nah, terjadilah deadlock. Nah, itu tidak boleh terjadi itu, gitu ya. Nah, sehingga tugas daripada operator mengatur supaya tidak terhindar dari deadlock. Nah, sekarang kita lihat cerita tadi, gitu ya. Kalau misalnya P0 yang dikerjakan, ini katakan kita buat sequence, urut-urutan gitu ya. P0 kita lihat. Kalau P0 dikerjakan, potensi deadlock nggak? Kita perhatikan di sini. P0 ini sudah dialokasikan 1B. Dia butuh maksimal 5B.
Berarti kalau dia serakah, ketika dia masuk ke state running, ada potensi dia dia ingin menggunakan 4 lagi. Karena maksimal 5, dia sudah pakai 1, sudah dialokasikan 1, dan ada potensi nanti kalau dia masuk ke state running, dia butuh 4. Nah, begitu dia masuk ke running dan dia butuh 4, yang terjadi apa? Deadlock. Kenapa? Karena Anda perhatikan yang available. Yang available, B itu cuma ada 3. Sementara dia butuh 4. Jadi potensi P0 ini terjadi deadlock, itu bisa terjadi deadlock. Gitu. Ada potensi menjadi deadlock. Artinya, kalau kondisi seperti ini ya, maka janganlah P0 itu diselesaikan dulu. Gitu ya. Berikutnya kita dilihatlah P1. Perhatikan P1. P1 ini sudah dialokasikan 2A. Dan dia butuh maksimal ya, dia butuh 3A. Berarti kalau P1 ini dipersilahkan menggunakan prosesor atau di status running kan, maka ada potensi dia minta semuanya. Dia minta semua artinya bahwa dia minta 1A, dia minta 2B, dan dia minta 2C. Anda perhatikan kondisinya. Sekali lagi ya, kalau P1 ini di status running kan, maka dia bisa minta semuanya lagi, nambah kebutuhannya 1A, 2B, dan 2C. Yang bebas itu adalah 3A, 3B, dan 3C. Artinya kondisi ini menjadi aman untuk P1. P1 bisa terselesaikan, wong dia butuh maksimal 1A, 2B, dan 2C, sementara yang tersedia 3A, 3B, dan 2C. Maka P1 ini bisa distatuskan ke status running. Paham maksudnya? Paham ya? Oke. Kalau P1 ini di status running kan, gitu ya, dan katakanlah suatu saat dia selesai, ingat tadi konsepnya, request, use, release. Artinya kalau P1 masuk ke set running, kemudian dia jalankan prosesnya, dan suatu saat akan selesai. Kalau suatu saat selesai, maka P1 ini yang A ini dilepaskan, yang 2 ini dilepaskan. Kalau dia dilepaskan, maka yang available berubah menjadi 5A, 3B, dan 2C. Berubah ya, jadi tidak lagi 332, tapi 532. Dari mana? Dari 2A ini yang dilepaskan oleh P1, manakala P1 ini sudah selesai. Paham? Paham nggak? Paham ya? Nah, kemudian P1 selesai, sudah P1 selesai. Kemudian available sudah berubah, tidak menjadi 332, tapi menjadi 532. Nah, kemudian P2, nah perhatikan P2. P2 ini butuh 3A, maksimal dia butuh 9. Artinya kalau P2 ini dijalankan, maka terjadi adalah ada potensi dia minta 6 lagi untuk A. Sementara yang tersedia itu 5. Tadi ya 5 dari mana? 5 dari, katakanlah P1 selesai, dilepaskan 2, 2 ditambah 3 jadi 5. Nah, kalau P2 dikerjakan, untuk A, dia butuh 6, sementara yang tersedia itu adalah 5. Artinya bahwa P2 berpotensi muncul deadlock. Maka P2 ini jangan dipersilakan untuk ke state running, gitu ya. Kemudian kita lihat P3. P3 ini potensi maksimal kalau dia minta resource keseluruhan, mungkin paling nambah minta 1B dan 1C, karena dia sudah pakai 2A, maksimal dia butuh 2, berarti dia nggak akan minta lagi A, yang mungkin dia minta adalah B, C, jadi 1-1. Sehingga kalau kita lihat ke yang available, 532 menjadi bisa. Jadi setelah P1, berikutnya adalah P3 yang bisa dieksekusi. Kalau P3 dieksekusi dan selesai, maka available-nya berubah menjadi 2 bebas, 2 tambah 5 menjadi 7, 3 tambah 1 menjadi 4, 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi yang bebas adalah ketika P3 sudah selesai, itu ada 7A, kemudian 4B, dan 3C. Artinya berikutnya P4 bisa selesai. Nah, ini kalau diperhatikan terus begitu, maka kita akan dapat urutan seperti ini. P1 dulu selesai, P3 selesai, berikutnya P4, berikutnya P2, baru terakhir adalah P0. Ya. Nah, ini yang dikatakan dengan Bankers algorithm. Oke, ada yang bertanyakan? Ada harus membayangin, karena saya kalau di kelas biasa mungkin pakai papan bisa coret-coret, tapi dalam kondisi begini kok rada susah, jadi ya
Anda mesti bisa membayang-bayangin lah, kira-kira gitu. Oke, ada yang bertanya kan? Paham? Halo? Paham, Pak? Paham. Lumayan bisa dipahami, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi ini diskusi bankers algorithm dalam konteks deadlock avoidance ya. Deadlock avoidance artinya ada proses yang sudah siap sudah di status running kan, tapi belum diberikan hak untuk masuk ke state running. Gitu. Dia diberikan hak kalau sudah dianalisa bahwa dia itu aman. Nah, ini yang dikatakan deadlock avoidance. Kalau ya bisa dengan dua cara. Tadi cara yang sederhana pakai memperhatikan resource allocation graph. Tapi sederhana sekali lah. Tapi dalam implementasinya tidak sesederhana itu. Nah, biasanya digunakan adalah bankers algorithm. Algoritma seperti ini. Nah, ini deadlock avoidance. Nah, yang berikut adalah deadlock detection. Nah, sebenarnya konsep deadlock detection dengan konsep deadlock avoidance itu sama. Kalau deadlock avoidance itu mengatur proses diizinkan tidak di status running kan ya, di status running kan gitu ya. Nah, kalau deadlock detection tadi ya bahwa konsepnya request dulu, kemudian setelah saya request itu use, nah baru terakhir adalah release. Nah, deadlock detection itu aktif manakala ada sebuah proses itu merequest sesuatu. Jadi belum sampai use ya. Kalau udah sampai use berarti dia sudah siap ke state running, gitu ya. Nah, kalau deadlock detection pada saat dia request dilihat dulu permintaannya dia ini berpotensi menimbulkan dia deadlock apa tidak, gitu ya. Nah, algoritma yang dipakai ya sebenarnya sama. Algoritma yang dipakai itu adalah algoritmanya bankers algorithm. Namun informasinya, datanya bukan lagi data penggunaan atau alokasi sumber daya, tapi kebutuhan. Jadi kalau kita lihat tabelnya gitu ya, kalau kita tabelnya ini tabel alokasi, oke lah tadi sudah jelaskan. Ini cerita mengenai pengalokasian sumber daya ke proses. Available ini cerita mengenai resource yang bebas. Nah, request ini adalah permintaan. Nah, misalnya pada saat ini, pada satu snapshot, pada satu waktu tertentu ada gambar begini. P0 ini butuh, tidak butuh apa lagi lah, tidak butuh apa-apa lagi. Kemudian P1 butuh sesuatu. 2A, 2B, 2C, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kalau ini dijalankan, diterapkan algoritma bankers, dan bisa selesai semua seperti ini gitu ya, P0, P2, P3, P1, maka oke, berarti request-nya bisa nggak masalah. Artinya bahwa permintaan terhadap sumber daya oleh proses-proses nggak masalah. Artinya bahwa oke lah, P0, P1, P2, P3, monggo silakan dipersiapkan untuk masuk ke state running. Nanti baru dikenakan nanti instruksinya, mekanisme deadlock avoidance gitu ya. Namun bisa terjadi begini, ujuk-ujuk ada perubahan request seperti ini. Nah, ini kalau perubahan request seperti ini, maka tabel ini, tabel request di yang tengah ini, itu berubah menjadi seperti ini. Oke. Nah, kalau ini terjadi, monggo silakan gunakan bankers algorithm. Maka tidak akan ada satu proses pun yang bisa selesai. Nah, berarti akibat dari perubahan permintaan itu, maka potensi terjadi deadlock. Nah, mekanismenya gimana? Ya selesaikan dulu yang sudah dalam state running. Nanti kalau sudah selesai, jumlah daripada yang available itu ada yang bebas, baru kembali lagi ke kondisi seperti ini. Ya, jadi prinsip dalam mendeteksi algoritma tetap yang dipakai adalah algoritma bankers, namun informasinya atau data yang mesti dikelola adalah data request-nya. Tekniknya sama. Ya, artinya manakala bisa selesai maka aman. Kalau aman berarti artinya bahwa monggo silakan masuk ke state antrian untuk state running. Tetapi kalau ternyata kondisinya tidak ada satupun yang bisa selesai, ya maka jangan coba-coba untuk diantrikan ke antrian untuk state running. Ini nanti akan berpotensi deadlock, gitu ya.
Jadi kalau Anda coba gitu ya, Anda coba di sini, P0 bisa selesai, tapi P1, P2, P3, dan P4 itu tidak akan pernah bisa selesai. Gitu ya. Nah, ini artinya bahwa berpotensi deadlock untuk P1, P2, P3, dan P4. Jadi intinya adalah tekniknya adalah di pemahaman untuk Banker's algorithm. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke ya, nah kemudian terakhir adalah deadlock, diskusi mengenai deadlock recovery. Jadi tadi saya cerita, kalau kita berbicara teori mengenai deadlock, ada 4 diskusi yang selalu didiskusikan di konsep deadlock. Yang pertama adalah deadlock prevention, kemudian deadlock avoidance, deadlock detection, dan deadlock recovery. Deadlock preventif ya, itu lebih mengarah kepada ya udah, karena aturan karakteristik daripada deadlock seperti 4 itu tadi ya, maka janganlah buat program, janganlah buat algoritma yang bisa menimbulkan 4 karakteristik itu. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana orang harus membuat program, bagaimana orang harus membuat algoritmanya. Nah, kemudian deadlock avoidance, deadlock detection, ini memang tugas daripada operating system. Ya sekali lagi bahwa apakah selalu berhasil? Jawabannya ya tidak gitu ya. Suatu saat pasti ketemu kondisi di mana ya udah terjadi deadlock. Nah kalau sudah terjadi deadlock ya sudah, artinya bahwa tidak ada mekanisme lagi bahwa operating system bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah terus siapa yang melakukan supaya normal ya? So, normal kita kembalikan kepada user. Di Windows punya fasilitas dimana kita untuk mengentaskan, menterminate satu buah proses ya, seperti sudah kita lakukan, sering kita lakukan. Saya juga mengalami begitu, dari sekian banyak yang not responding, kita bunuh satu saja, maka akibatnya biasanya semua akan kembali normal ya, karena itu tadi ada mekanisme kurangnya sumber daya. Begitu satu dibunuh kan berarti dia melepaskan sumber daya itu. Nah akibat dari pelepasan ada satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh proses yang lain, rututannya dimanfaatkan oleh yang lain, dan katakan dia selesai, maka sumber daya bertambah lagi, bisa lagi digunakan oleh yang lain, dan seterusnya. Sehingga pengalaman yang sudah sering kita alami, satu saja kita terminate, kita entaskan gitu ya, dibunuh, maka mengakibatkan semua bisa jalan dengan normal. Nah, problemnya adalah tentunya akan ada beberapa aturan, beberapa pertimbangan mana yang harus di terminate, mana yang harus dientaskan, mana yang mesti dibunuh gitu ya. Nah ada beberapa nih, ada 6 pedoman lah yang biasa kita pegang. Yang pertama adalah priority of the process. Clear. Ini priority of the process maksudnya begini. Bayangkan suatu saat Anda ngetik sebuah naskah di Windows ya, ngetik naskah pakai Microsoft Word misalnya, sambil ngetik naskah, dengerin musik, karena kerja ambil denger musik, jadi ada 2 aplikasi yang run di situ, ada 2 proses di situ, Microsoft Word dan media player, misalnya seperti itu. Suatu saat toto berdua nih hang, not responding. Ya kalau dilihat ya masa kita entaskan, kita terminasikan yang naskah kita, kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kita terminasikan naskah kita, resikonya apa yang sudah kita kerjakan hilang semua gitu ya, walaupun ada mekanisme untuk otomatis save-nya itu gitu ya. Nah yang paling aman kan ya udah video media player-nya aja yang dientaskan gitu ya. Nah bicara memilih mana yang mesti dientaskan berdasarkan seperti ini, itu yang basisnya adalah basis prioritas gitu ya. Ini satu pegangan. Kemudian yang kedua itu adalah berapa lama proses itu sudah berjalan, berapa lama. Ini contoh begini, ini contoh yang clear sekali. Kalau saya nggak tahu nanti kalau Anda bikin tesis gitu ya, ya karena kita orang komputer, biasanya dalam membuktikan hipotesa ilmu komputer ya, biasanya dalam membuktikan hipotesa kita harus membuat prototipe, pastikan bahwa prototipe bisa jalan. Nah kalau katakanlah ambil topik terkait dengan apalah misalnya ANN, artificial neural network misalnya.
Itu kan konsepnya konsep pembelajaran mesin. Kalau konsep pembelajaran mesin itu, ya pada suatu saat Anda sudah buat sistemnya, Anda suruh mesin itu belajar. Pengalaman saya, kalau memang mau benar-benar yakin punya kualitas baik terhadap aplikasinya, ya kita harus mentraining si mesin itu dengan data yang baik. Nah, biasanya dalam hal mentraining itu ya namanya mentraining, kalau kita training dengan data ya semakin banyak datanya, maka sistemnya si ANN itu kan punya performansi yang baik. Maka kan ada istilah big data. Ya, semakin besar datanya untuk digunakan untuk pembelajaran mesin, ya maka sistemnya akan memiliki performansi yang baik. Nah, pengalaman saya itu namanya mentraining sistem ANN, artificial neural network, itu butuh sampai berhari-hari itu. Kadang-kadang bisa sampai 15 hari itu komputer itu nyala terus tuh. Anda bayangkan kalau komputernya nyala sudah 15 hari, terus hari ke-15 deadlock. Ya, pertama sudah sekian lama, kalau ngulang minimal ya sekian lama itu 15 hari itu, dan kita tidak tahu akan ada berapa lama lagi nanti itu, gitu ya. Ya masa kita akan pilih proses yang kita entaskan itu seperti itu ya, pilihlah yang lain yang katakanlah kalaupun diredo lagi gitu ya, proses real time, proses transaksi misalnya gitu ya, itu yang diletkan, dientaskan. Jadi kalau diredo lagi juga tidak sulit-sulit amat lah gitu, tidak rugi-rugi amat lah gitu ya. Nah, ini pegangan yang kedua. Kemudian pegangan yang ketiga adalah jumlah resource yang digunakan. Prinsip penyebab daripada terjadinya deadlock itu adalah tidak didapatkannya sumber daya oleh sebuah proses. Jadi dia nggak dapat, jadi dia manteng aja nunggu sampai dapat. Nah, itu artinya bahwa dalam hal mengentaskan, menterminasi sebuah proses ya Anda bisa bayangkan kalau ada proses A, proses B ini hang, deadlock, yang satu A ini menggunakan 1 buah resource, yang proses B menggunakan 10 buah resource. Nah, kalau kita lihat dalam konteks seperti ini kan potensi yang paling baik adalah yang B, karena semakin besar resource itu dilepaskan, semakin besar jumlah resource yang bisa dilepaskan, maka ada potensi banyak proses bisa menggunakan sumber daya itu. Nah, dalam hal penggunaan pemilihan proses yang mau dientaskan, ya pilihlah proses yang menggunakan resource yang paling banyak gitu ya. Nah, kemudian pegangan yang keempat adalah jumlah resource yang dibutuhkan untuk selesai. Tadi kan ada kemungkinan ya butuh tapi nggak dapat. Ya kalau ada 2 proses, satu butuh 10 resource, satu proses butuh 1 resource. Kalau dibunuh 1 resource ya nggak akan berpengaruh, karena yang ada 1 proses yang mau serakah nih, maka yang dibunuh lah proses-proses yang dalam tanda petik serakah gitu ya. Jadi semakin lawannya dari yang digunakan dialokasikan, yang dibunuh adalah yang banyak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah berapa banyak proses yang ikut terterminasi kalau sebuah proses determinasi. Ini contoh paling sederhana begini, kalau ya pengalaman saya lah di keseharian buat tulisan. Kalau kita ngetik naskah dengan Windows misalnya, kadang-kala kan kita ingin menyisipkan diagram gambar lah, menggambar bagan atau apalah gitu ya. Biasanya yang saya lakukan adalah saya bikin bagannya dulu, bikin diagramnya pakai Visio. Nanti kalau sudah selesai Visionya, saya blok gambar itu, kemudian saya copy paste ke dalam naskah yang saya buat. Nah, kalau sudah saya copy paste begitu, suatu saat ada salah di gambar, saya tinggal klik saja itu gambarnya itu kan ya. Jadi pakai model object linking embedded itu, klik gitu ya. Nanti di gambar itu kan layarnya Visio itu. Nah, kita kan bisa edit di situ ya, jadi edit di situ, walaupun di background-nya adalah Visio. Artinya pada saat itu ada 2 proses sebenarnya. Yang satu adalah Microsoft Word-nya, yang satunya lagi adalah Visio, karena saya mengedit gambar yang saya paskan, saya tempelkan di naskah saya. Artinya kalau misalnya si Word-nya itu not responding, deadlock, hang,
maka saya saya terminate word-nya, maka otomatis si Visio-nya akan ikut terminasi, jadi ikut juga hilang gitu ya prosesnya. Nah, semakin banyak proses yang muncul yang terikat dengan proses yang lain, maka otomatis sumber dayanya ya semakin banyak. Artinya kalau dalam konteks memilih mana proses yang harus diterminate dengan pertimbangan jumlah sumber daya, ya maka proses-proses model seperti ini mesti di terminate. Tapi hati-hati lagi dikembalikan dengan prioritas gitu ya. Memang sih sumber daya bisa dilepaskan, tapi ini tidak, dalam hal prioritas ini tidak sepenting-penting amat ketimbang media player misalnya. Oke, nah ini terkait dengan berapa banyak proses yang akan ikut terterminasi. Kemudian terakhir adalah terkait dengan jenis proses, apakah dia interaktif atau batch. Interaktif itu proses-proses transaksi, proses-proses real time. Kalau batch itu proses yang dalam pengeksekusiannya sudah makan waktu lama lah. Contoh yang paling gampang, kampus kita lah, itu zaman-zamannya masih kuliah kelas, kalau nyetak absennya pakai cetakan absen, itu kalau nyetak itu misalnya sekali sekian banyak kelas, itu kan proses batch gitu ya. Nah kalau diulang kok ya repot lagi gitu ya. Sementara kalau real time kan transaksi, katakanlah deadlock, ya kita terminate saja, ya kita redo lagi lah, itu lebih gampang gitu ya. Nah biasanya kalau kita mempertimbangkan jenis prosesnya interaktif atau batch, biasanya yang interaktif itu yang akan dikalahkan ketimbang yang proses batch. Nah ini ya 6 pertimbangan yang biasa dipertimbangkan ketika kita diskusi terkait dengan deadlock recovery. Jadi diskusi mengenai deadlock itu ada 4, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, dan deadlock recovery. Yang masuk ke dalam konteks sistem operasi, benar-benar aktivitas yang dilakukan oleh sistem operasi adalah deadlock avoidance dan deadlock detection. Yang paling populer adalah penerapan Bankers algorithm. Gitu ya. Oke, hari ini kita diskusi di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih ingin ada yang masih nggak jelas? Monggo silakan. Halo. Halo. Iya Pak, mau nanya Pak, berarti untuk modelingnya sebenarnya, banker algorithm itu bisa kita jadikan untuk modeling resource allocation juga nggak Pak? Berarti? Boleh, iya memang. Nah, berarti lebih efektif sebenarnya, lebih efektif kita menggunakan bankers algorithm. Bisa nggak kita menggunakan dua itu Pak? Maksudnya bankers algorithm dan juga resource allocation graph. Iya bisa, ya percuma saja karena dua itu punya tujuan yang sama dalam konteks dalam konteks dan deadlock detection, dua-duanya punya tujuan yang sama. Jadi buat apa dua-duanya? Cuman itu lagi-lagi tadi pertimbangan cuma satu, mana lebih. Kalau dalam sistem yang sederhana menggunakan resource allocation graph itu gampang. Sederhana itu artinya apa? Prosesnya yo nggak banyak, resource-nya yo tidak banyak, gitu ya, itu lebih efektif menggunakan model graph sebenarnya. Tapi ketika sudah bicara resource-nya banyak, instance-nya banyak, prosesnya yo banyak, gitu ya, itu menjadi rumit. Nah, dalam konteks seperti ini yang lebih efektif adalah penerapan Bankers algorithm. Jadi kalau tanya dua-dua ya bisa saja, tapi ya buat apa gitu ya? Karena dua-duanya punya fungsi yang sama. Gitu Mas. Oke. Nah, sama ini Pak, satu lagi. Nantinya si bankers, berarti setiap kali ada proses tambahan, misalnya gini, saya buat pertama bankers algoritmnya untuk 3 proses. Nah, ketika ada proses tambahan, saya akan tambahkan proses tambahan itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di antara proses itu maksimal yang dibutuhkan itu jadi nambah, itu kita perlu perhitungan dari awal lagi atau seperti apa Pak?
Enggak. Ini kan tabel ini, tabel ini. Sorry. Nah, tabel ini itu berubah setiap saat. Ya lagi tabel ini berubah setiap saat. Ini kondisi ini P0, P1, P2, P3, P4 gitu ya. Lah, ini kondisi pada saat ini. Mungkin pada saat T1 berikutnya ya, ini bisa berubah menjadi muncul P5. Kenapa muncul P5? Karena P5 ini diperbolehkan apa? Siap menggunakan siap dirubah status menjadi running. Kok bisa boleh? Karena sudah diterapkan algoritma ini deadlock detection bahwa dimungkinkan dia diikutkan untuk antrian menggunakan running. Jadi ini berubah, tabel ini berubah setiap saat. Setiap kejadian ada request yang disetujui akan merubah ini. Setiap kejadian ada proses yang sudah selesai akan merubah ini. Jadi ini terus berjalan gitu ya. Nah, penambahan proses masuk ke sini itu apabila request-nya memenuhi itu. Paham maksudnya? Iya Pak. Oh, oke. Saya kira tadinya statik per ini. Ya udah tetap gitu, nanti paling ada tambahan baru. Berarti ini masih transisional, maksudnya bisa ini akan terus berubah ya. Ya, ini kan jelas snapshot at time T0. Ini contoh gambar pada saat T0. Berikutnya bisa berubah, bisa berubah. Ini berubah terus ini. Nah, ini kan hanya tugas operating system memutuskan siapa saja atau proses-proses apa saja yang boleh di-runningkan. Nah, dalam hal merunningkan, kemarin ya kita diskusi yang mengenai status daripada proses kan ada ready, ada running gitu ya. Ready kan siap menggunakan kan ya. Nah, itu kan harus dipilih mana nih yang boleh masuk ke running gitu ya. Itu kan sistem berubah terus, berjalan terus gitu ya. Nah, jadi pengeksekusian Bankers algorithm itu selalu ada seiring perubahan data. Oke, siap Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini agak sulit ya, karena biasanya pakai coret-coret ya, jadi coba Anda pahami gitu ya. Nah, ini hari ini kan jadwal ada 2 sesi nih ya. Sesi yang sekarang ini sama sesi nanti jam 9:30. Walaupun sebenarnya di LMS sudah saya tuliskan materi yang buat sesi ke-2 nanti. Nah, kebetulan sesi kedua nanti kan hitungannya kan pertemuan ke-8. Itu ya statusnya dibuat MITES. Lah, MITES saya modelnya selalu adalah model take-home test. Jadi nanti untuk sesi kedua ada audio conference beginilah gitu ya. Soal sudah saya taruh di situ, Anda tinggal download, Anda tinggal baca, Anda tinggal kerjakan. Nah, ikuti arahan itu ya, dan itu dikumpulkan juga tidak hari ini. Itu nanti dikumpulkan bareng-bareng dengan jawaban ujian akhir gitu ya. Jadi nanti sesi kedua ya sebenarnya juga sekarang Anda juga sudah bisa lihat seperti apa soalnya gitu ya. Jadi sesi kedua nanti nggak ada pertemuan begini ya, nggak ada Google Meetan gitu ya. Nah, terus kalau ini pasti ada waktu, jadi ini Anda pahami dulu. Kalau misalkan nggak ada ketemu yang tidak dimengerti ya, alhamdulillah. Kalau ada ya monggo kita diskusikan minggu depan gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak mengerti dengan tugas MITES-nya ya karena waktunya masih lama ya, selama seiring perjalanan pertemuan kita ke depan ya monggo dipertanyakan gitu ya. Oke, ada yang bertanyakan? Mau nanya yang untuk MITES ini, boleh Pak? Ya, silakan. Di MITES ini kan kita compare ya, untuk comparing sistem operasi ya. Ya. Dari dua rujukan. Ya. Rujukan ini bisa dari bahasa Indonesia juga atau harus dari bahasa Inggris atau hanya dari buku yang ini, harus dari salah satu buku ini? Apa saja. Okay. Bisa dari, kalau dari paper kadang biasanya sih buku-buku reference guide itu kan. Kalau kita bicara operating system itu kan ya, yang kita diskusi sekarang kan teori ya, konsep dari operating system. Nah, kalau sudah kita berbicara
jenis software, berarti kan kita berbicara mengenai cerita spesifikasi daripada si softwarenya itu gitu ya. Jadi misalnya kita mau tahu gimana sih si Linux ini mengelola proses, gimana sih Windows ini mengelola proses, nah berarti kita cari rujukan-rujukan yang berbicara mengenai spesifikasi daripada si Windows dan si Linux. Ya, mungkin ada artikel yang bicara khusus itu, ada pula mungkin buku reference buku manual guide dari vendornya ya mungkin saja. Jadi terserah apa saja gitu. Ini kita compare-nya dua jenis sistem operasi ya Pak? Atau dua rujukan aja? Jadi misalnya buku A dan buku B kita coba compare pembahasannya atau? Dua ini, ya gini tadi kan pertama kan misalnya kan kita kan ya di mata kuliah ini kan kita berbicara, kita diskusikan bagaimana apa saja konsep-konsep yang muncul di dalam operating system. Misalnya tadi lah barusan lagi kita diskusikan mengenai bagaimana menangani deadlock gitu ya. Ada dua teknik, misalnya tekniknya pakai graph allocation, resource allocation graph, ada teknik pakai Banks algorithm. Artinya bahwa ada konsep yang mesti Anda cari terkait dengan penanganan deadlock. Carilah paper itu, misalnya saya mau lihat Windows itu kayak apa sih, carilah informasi mengenai penanganan deadlock di Windows. Kemudian cari, karena diminta dua, carilah informasi artikel-artikel yang merujuk ke penanganan deadlock untuk apa, misalnya Linux misalnya. Ini bisa saja pada sumber yang berbeda, bisa saja pada buku yang berbeda gitu ya, nggak masalah. Yang penting di jawaban tugas akhirnya itu dijelaskan, kalau Windows kayak begini loh, kalau Linux kayak begini loh. Nah dari dua ke ini kalau kita lihat kayaknya ini lebih bagus daripada inilah karena ini begini-begini. Nah, kira-kira begitu. Nah, bahwa sumbernya dari mana ya monggo terserah gitu ya. Oke, terima kasih. Paham ya. Oke, ada lagi yang menanyakan? Oke, kalau nggak ada ya sudah, hari ini sampai sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.